Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan aku Miwanda. Terima kasih ya buat kalian yang udah klik video ini. Oh ya, apa kabar nih? Semoga kalian dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Siapa nih yang suka nonton serial kartun SpongeBob? Komen ya kalau kalian suka, biar aku sering-sering nih buat konten tentang SpongeBob. Karena kali ini aku bakal bahas cerita SpongeBob The Movie yang berjudul On the Run tahun 2020. Di mana film ini menceritakan SpongeBob yang menjelajahi kota Atlantis untuk mencari si Gary yang hilang guys. Di sini aku nggak bakal banyak cerita nih, karena kita akan langsung ke videonya. Oh ya, sebelum videonya dimulai nih, seperti biasa, aku minta tolong dulu nih ke kalian buat kembangi channel YouTube aku ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasi juga nih, agar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya dari aku. Kalau udah, yuk langsung kita ke videonya. Di awal cerita, kita diperlihatkan nih dengan sebuah kota bernama Bikini Bottom. Kalau kalian pecinta film SpongeBob, pasti tahu dong gimana keadaan kota Bikini Bottom ini. Dimana Bikini Bottom ini dipenuhi tuh dengan ikan-ikan yang bisa bicara. Seperti biasa, di pagi hari, SpongeBob dan Patrick selalu mengganggu ketenangan Squidward, yang mana ini menjadi rutinitas setiap hari mereka nih. Selain itu, SpongeBob juga melakukan rutinitasnya bersama siput kesayangannya, si Gary. Seperti biasa, SpongeBob harus bekerja nih di Krusty Krab dan harus meninggalkan Gary sendirian di rumah. Begitu juga dengan Squidward yang selalu menjalani kehidupannya di Krusty Krab yang menurut dia sangat membosankan. Nggak lama, si Tuan Krab pun muncul. Dia langsung menginstruksikan untuk membuka Krusty Krab. Di sisi lain, Plankton yang selalu berambisi untuk menyaingi Krusty Krab terus berusaha untuk mengambil resep rahasia dari Tuan Krab nih guys. Karen mengingatkan nih kalau yang selalu menggagalkan rencana Plankton untuk mencuri resep Krabby Patty yaitu adalah SpongeBob. Tapi Plankton ini nggak percaya guys, dia tetap teguh dengan pendiriannya. Di Krusty Krab, tiba-tiba si Sandy datang nih. Dia menawarkan sebuah robot canggih kepada Tuan Krab. Dia bilang kalau robot ini bisa membantu untuk mengambil keputusan dalam memimpin Krusty Krab. Awalnya Tuan Krab menolak nih, tapi si Sandy langsung bilang nih kalau robot ini nggak perlu digaji. Alhasil Tuan Krab yang matre langsung tuh menerima robot ini. Si robot yang gak tahu diri ini malah bilang kalau dia akan memecat si Tuan Krab. Karena jengkel dan kesel, Tuan Krab langsung tuh membuang si robot ke tempat sampah milik si Plankton. Lalu Karen yang menemukan robot itu langsung aja membawanya ke dalam. Malam hari setelah Krusty Krab tutup, SpongeBob yang ceria dan rajin langsung tuh membersihkan dapur dengan gembira. Setelah selesai bersih-bersih, SpongeBob pun pulang nih. Tapi ternyata Plankton muncul nih dari botol acar untuk mencuri resep Krabby Patty. Dia membawa sebuah robot yang bisa menganalisis semua bahan-bahan yang ada di dalam Krabby Patty nih guys. Tadinya semua rencana Plankton itu berjalan lancar. Tapi tiba-tiba SpongeBob kembali lagi nih. Dia mencari sebuah kunci. Plankton pun terkejut sehingga nasib sial pun menimpa dia guys. Dia masuk ke dalam penggorengan. Gagal lagi dia tuh mencuri resep Krabby Patty. Dari sini dia baru sadar tuh kalau memang SpongeBob lah yang selalu menggagalkan rencana dia selama ini. Sementara itu di Atlantik, Poseidon ini selalu bercermin dan melihat penampilan dia tuh. Hingga dia pun menyadari kalau ada kerutan di wajahnya. Langsung tuh dia menyuruh bawahannya untuk mengambil siput, yang mana dia gunakan lendirnya itu untuk menjaga wajahnya agar terlihat tetap awet muda. Tapi siput yang diambil ternyata tidak menghasilkan lendir lagi. Bawahannya juga bilang tuh kalau populasi siput itu udah habis, dan ini membuat si Poseidon itu jadi semakin marah. Lalu Poseidon pun membuat sayembara. Bagi siapa yang bisa membawakan siput kepada dia, akan diberikan hadiah yang besar. Si Plankton yang membaca selembarannya langsung tuh terpikir dengan si Gary, si siput SpongeBob tuh. Karena hal itu bisa membuat dia menyingkirkan SpongeBob. SpongeBob yang baru aja sampai rumah nih, dia menyadari kalau si Gary, siput kesayangannya itu nggak ada dan hilang. SpongeBob kelihatan panik banget tuh. Dia terus mencari-cari dan membongkar rumahnya, tapi nggak ada. Patrick yang datang ke rumah SpongeBob dan mengetahui kalau si Gary itu hilang, langsung membantu SpongeBob tuh untuk mencari si Gary. Nggak lama dia itu mendapat petunjuk kalau si Gary dibawa tuh ke kota Atlantik. SpongeBob awalnya ragu tuh untuk pergi. Dia takut karena Atlantik itu digambarkan dengan kota yang seram.
Hal itu membuat SpongeBob putus asa. Dia menangis karena takut tuh nggak berani pergi ke sana. Patrick meyakinkan SpongeBob tuh kalau dia masih punya seorang teman yang begitu berharga, yaitu si Patrick itu sendiri. Mereka pun langsung berniat nih pergi ke Atlantik. Tiba-tiba aja nih Plankton datang dengan robot milik Sandy dan langsung tuh menyuruh mereka pergi ke Atlantik dengan memberikan tumpangan. Mereka pun akhirnya berangkat nih. Nah, karena SpongeBob pergi, Krusty Krab itu menjadi kacau balau guys. Karena nggak ada tuh yang memasak Krabby Patty. Semua ikan-ikan pada demon tuh di Krusty Krab. Di sisi lain, Patrick dan SpongeBob yang baru bangun aja tuh dari tidurnya, udah tiba aja nih di sebuah daratan. Mereka kelihatan seneng banget tuh, karena seperti mimpi aja tuh bisa tiba di daratan. Sampai akhirnya mereka pun tiba nih di sebuah kota mati. Di sana SpongeBob dan Patrick ini ketemu nih dengan sebuah semak-semak yang bisa bicara loh guys. Nah, di dalam semak-semak ini ada seseorang yang bernama Sid. Nah, si Sid inilah yang akan membantu SpongeBob dan Patrick dalam perjalanan menuju ke Atlantis. Sid memberikan sebuah koin, di mana koin ini dia katakan bisa memberikan mereka sebuah keberanian. Dia juga beritahu nih ke SpongeBob dan Patrick untuk menghadapi apa yang ada di dalam bar ini. Tanpa pikir panjang, mereka berdua ini pun langsung masuk tuh ke dalam. Ternyata di dalam bar itu guys, banyak banget bajak laut zombie. Sid berkata nih sama mereka untuk membebaskan jiwa para zombie. Lalu SpongeBob dan Patrick pun bilang kalau mereka akan membebaskan jiwa-jiwa para zombie. Setelah perkataan itu, ternyata pemimpin dari para zombie ini datang guys. Dimana pemimpinnya ini bernama El Diablo. Dia langsung menyuruh untuk menahan SpongeBob dan Patrick. Di ruangannya, dia itu terlihat kesel banget karena SpongeBob dan Patrick itu sok-sokan banget mau lepaskan jiwa bawahannya. Sampai akhirnya dia itu kesal sendiri yang membuat SpongeBob dan Patrick berhasil kabur. SpongeBob dan Patrick yang berlari ke arah jendela langsung nih mengeluarkan koin keberanian. El Diablo yang melihat itu malah meremehkan dan menertawakan mereka nih. Lalu nggak sengaja SpongeBob ini membuka tirai. Dan yang terjadi, El Diablo ini hangus terbakar karena sinar matahari. Melihat El Diablo yang hangus terbakar, SpongeBob dan Patrick ini berlari. Mereka memberitahukan sama para zombie kalau jiwa mereka itu udah dibebaskan. Akhirnya para zombie ini berterima kasih tuh sama SpongeBob. Setelah itu mereka langsung pergi nih dengan disupirin sama robot Sandy. Di mobil tiba-tiba muncul nih si semak-semak ajaib. Dia mengeluarkan sebuah cermin yang bisa melihat keadaan Gary. Mereka ngeliat juga nih kalau si Gary itu diberikan sama si Poseidon. Kalau sampai si Gary nggak punya lendir lagi, dia akan bernasib sama dengan siput-siput lainnya. SpongeBob yang mendengar pun langsung panik tuh guys. Di saat yang sama, Tuan Krab yang udah pasrah banget nih didatangi tuh sama si Plankton. Plankton bilang nih ke Tuan Krab untuk menyerahkan resep rahasia Krabby Patty. Tanpa pikir panjang, Tuan Krab langsung tuh memberikan ke Plankton resep rahasia Krabby Patty-nya. Dia merasa putus asa banget tuh, karena nggak ada SpongeBob dia bukanlah apa-apa. Plankton pun bingung, dan dia juga kesel tuh, karena nggak ada perlawanan sama sekali dari Tuan Krab. SpongeBob dan Patrick yang udah sampai di kota Atlantis, diperingatkan tuh sama si semak-semak ajaib. Kalau mereka itu jangan sampai tergoda tuh dengan kesenangan yang ada di Atlantik. Dan harus tetap tuh fokus dengan tujuan untuk menyelamatkan Gary. Tapi yang terjadi, SpongeBob dan Patrick ini malah bersenang-senang. Mereka bermain tuh segala macam permainan yang ada di kota Atlantis ini. Bahkan mereka ini juga ke kasino dan mempertaruhkan koin keberuntungannya. Untungnya mereka ini menang banyak. Mereka benar-benar terbuai deh dengan kesenangan kota Atlantis ini. Keesokan harinya, mereka yang tertidur di jalanan dibangunkan tuh. Si semak-semak ajaib pun datang. Dia bilang tuh ke SpongeBob dan Patrick kalau mereka udah mengabaikan perkataan dia. Mereka yang baru sadar langsung panik tuh. Dan untungnya mereka ini tertidur di depan istana Poseidon guys. Mereka berdua ini pun langsung masuk. Mereka pun melesat gitu aja karena sepeda motor Patrick yang gak tahu datangnya dari mana ini malah terlepas dari kontrol. Mereka malah masuk ke ruangan teater gitu. Dan di sana itu ada si Poseidon guys. Si SpongeBob dan Patrick langsung tuh berpura-pura sedang melakukan pertunjukan. Di situ SpongeBob melihat Gary dan dia langsung menghampirinya. Lalu SpongeBob memohon nih kepada Poseidon untuk meminta si Gary. Tapi karena menurut Poseidon kalau siput ini bukan si Gary melainkan Fred, mereka ini jadi rebutan. Sampai akhirnya SpongeBob dan Patrick ini langsung tuh ditahan sama bawahannya Poseidon. Di sisi lain, Sandy yang berkunjung ke rumah SpongeBob mendapati kalau rumah SpongeBob ini kosong dan kelihatan berantakan, gak ada siapapun di sana.
Dia pun langsung tuh pergi ke Krusty Krab untuk menanyakan di mana keberadaan si SpongeBob. Tuan Krab bilang nih, kalau udah beberapa hari SpongeBob nggak datang bekerja. Tiba-tiba aja nih ya guys, TV itu menyala. Di sana diberitahukan kalau SpongeBob akan diadili karena mereka itu mencoba mengambil siput kerajaan milik Poseidon. Di berita juga diberitahukan tuh kalau idolanya Squidward akan hadir tuh di acara pengadilan si SpongeBob. Melihat hal itu, Bob, Tuan Krab, dan Squidward pergi ke kota Atlantik dan berniat untuk menolong mereka. Bahkan Plankton juga datang tuh dan ingin membantu karena merasa dia merebut resep Krabby Patty itu nggak enak banget karena si Tuan Krab nggak mau melawan. Kemudian mereka pun langsung berangkat. SpongeBob yang udah putus asa tiba-tiba teringat nih dengan koin keberanian. Dia pun mencari koinnya, tapi nggak ada. Dia teringat nih kalau koinnya itu dikasihkan ke Patrick tuh waktu di kasino untuk jadi bahan taruhan. Akhirnya mereka pun bertengkar guys karena nggak mau mengakui kesalahannya masing-masing. Patrick pun pindah tuh ke sel sebelah. Si semak-semak ajaib pun datang. Dia bilang kalau koin itu hanya sebuah simbol dan keberanian yang asli hanya ada pada diri mereka masing-masing. Nggak lama para prajurit pun datang. Mereka mau membawa Patrick dan SpongeBob ke ruang persidangan. Di saat yang sama, Sandy dan yang lainnya udah sampai nih di kota Atlantik. Waktu persidangan pun tiba. Pengacara Poseidon memulai kesaksiannya tuh. Di sana, SpongeBob dan Patrick mau dieksekusi guys. Tapi tiba-tiba Sandy datang nih. Dia membuat kesaksian tuh kepada Poseidon. Sandy pun bercerita nih tentang bagaimana mereka bertemu pertama kali. Ketika orang lain gak percaya tentang mimpi Sandy menjadi seorang ilmuwan, hanya SpongeBob lah yang menyemangatinya kalau dia mampu untuk menjadi seorang ilmuwan, mau siapapun dia dan dari mana asalnya, kita harus mengikuti impian kita. Setelah itu, Patrick pun gantian tuh bersaksi. Dia bilang kalau SpongeBob memang melanggar hukum, tapi itu semua dia lakukan untuk temannya. Dia juga bercerita tuh bagaimana mereka bertemu pertama kali. Saat itu Patrick sedih banget tuh karena merindukan rumahnya. Bahkan dia itu gak memiliki teman. Nah saat itulah SpongeBob datang. Dia menawarkan untuk menjadi teman Patrick. Bahkan Squidward juga ikut bersaksi nih. Dia mengakui kalau saat perlombaan festival, Squidward begitu berambisi tuh untuk menjuarai festival itu. Tapi dia malah gak kepilih tuh menjadi juara. Dia kalah dalam festival itu. Yang juara malah SpongeBob dan Patrick. Hal itu membuat Squidward kecil merasa sedih. Dia nggak mau lagi tuh bermain klarinet. Tapi tanpa disangka, SpongeBob dan Patrick datang menghampiri Squidward dan berpura-pura kalau para juri itu salah mengumumin juara dan menghadiahkan pialanya kepada Squidward. Squidward juga mengakui tuh kalau dia benci sih sama SpongeBob. Tapi di sisi lain dia cinta banget tuh sama SpongeBob. Lanjut nih si Tuan Krab. Dia bersaksi nih, saat dia masih merintis usahanya, SpongeBob lah yang menyemangatin Tuan Krab untuk terus membuat restoran itu semakin berkembang. Tuan Krab juga bilang nih, kalau SpongeBob menggunakan hati untuk semua yang dia jalani. Dan hal penting yang ada di resep Krabby Patty yaitu adalah SpongeBob sendiri guys. Dimana SpongeBob ini memasak Krabby Patty dengan sepenuh hati. Setelah itu mereka pun bernyanyi dan berdansa bersama. Selagi mereka berdansa dan bernyanyi yang membuat Poseidon lemah, mereka memanfaatkan itu untuk mengambil Gary. Poseidon yang baru sadar langsung tuh menyuruh bawahannya untuk mengejar SpongeBob dan teman-temannya. Di jalan Patrick malah masih sempat-sempatnya tuh makan dulu. Mereka semua bersembunyi tuh di dalam kostum perang. SpongeBob dan teman-temannya bertarung tuh dengan pasukan Poseidon. Setelah itu mereka mencoba lari tuh. Tapi apa daya, mereka semua udah dikepung sama pasukan Poseidon. Poseidon awalnya mau memaafkan mereka, tapi dengan satu syarat, yaitu memberikan Gary kepada Poseidon. Si semak-semak ajaib lagi-lagi muncul nih untuk mengingatkan SpongeBob. Dia bilang tuh ke si SpongeBob untuk berani tidak memberikan Gary kepada Poseidon. SpongeBob bilang nih kalau dia sangat sayang sama si Gary dan juga teman-temannya. Dan tanpa sadar Poseidon mulai marah nih dengan apa yang SpongeBob bilang. SpongeBob bilang nih ke si Poseidon kalau dia akan mengerti apabila Poseidon mempunyai seorang teman. Tapi dari mereka semua nggak ada yang mau mengaku itu kalau mereka temannya Poseidon. Sampai-sampai Poseidon ini nangis. Dia sedih banget tuh nggak punya teman. Dan akhirnya SpongeBob ini menawarkan diri tuh kalau dia mau menjadi temannya Poseidon. Aku mau menjadi temanmu, tapi seorang teman tidak menculik barang kesayangan temannya.
Poseidon yang khawatir dengan kerutan di wajahnya diyakinkan sama SpongeBob nih. Kalau penampilan itu nggak penting, tapi yang penting itu adalah hati kita sendiri. Orang-orang akan menyukai kita tuh kalau kita punya hati yang baik. Lalu Poseidon secara tiba-tiba nih melepaskan semua barang palsu yang ada di dalam tubuhnya. Jadilah si Poseidon yang seperti ini. Dia merasa bebas. Poseidon sangat berterima kasih tuh sama SpongeBob. Karena SpongeBob telah menyadari si Poseidon ini. Lalu Poseidon ini membebaskan siput-siput tuh yang dia tahan. Setelah itu Skin pun beralih nih ke rumahnya SpongeBob, di mana terlihat nih para siput yang tadinya ditahan udah dibebaskan dan diadopsi sama si SpongeBob. Di akhir cerita terlihat nih kalau semua warga Bikini Bottom semuanya pada pelihara siput. Dan film SpongeBob kali ini pun berakhir. Gimana nih guys dengan film SpongeBob kali ini? Menyentuh hati banget ya. Apa nih pesan moral yang kalian dapat dari film SpongeBob ini guys? Oh ya, kalian suka nggak sih dengan alur cerita seperti SpongeBob ini? Kalau kalian suka, komen ya. Atau kalian punya ide lain nggak nih? Mau aku bahas cerita film apa lagi? Komen di bawah aja kalau kalian pengen aku bahas film apa. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, kalian jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasi juga ya. Oh ya, bantu share juga nih video ini ke semua media sosial kalian. Ya, biar makin semangat nih bikin videonya. Oke guys, itu dia untuk video hari ini. Thank you so much for watching and I'll see you my next video. Bye-bye.